Halo teman-teman Komsos, selamat datang di podcast Saksi Iman bersama Komsos Kepikepan Yogyakarta Barat. Hari ini saya di tempat ini bersama dengan dua teman spesial saya, ada Mas Yoyo dan Mas Tigi yang sudah hadir. Kita akan membahas sedikit tentang FKT. FKT itu Festival Kesenian Tradisional. Gimana FKT itu bisa ada, nanti akan dijelaskan sama teman-teman saya yang ada di sini. Lalu sebelum itu ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau persilakan dulu Mas Yoyo dan Mas Tiki untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman. Ya, oke. Nama saya Yoyo. Saya dari Paroki Bonoharjo. Paroki Bonoharjo itu paroki baru, baru 2 tahun. Letaknya di Kecamatan Setulo, di Kelurahan Demangrejo. Kurang lebih 5 kilo dari Kota Wates ke arah timur. Mas Tiki. Halo, aku TG, aku berasal dari Samigalo. Samigalo itu masih bagian wilayah dari Paroki Mboro, tepatnya di Kalibawang. Nah ini teman-teman saya ini jauh-jauh banget nih. Dari ujung sana, kalau ada di ujung sebelah sana, nah, itu akan berkumpul jadi satu nanti di FKT. Jadi FKT itu Festival Kesenian Tradisional yang dimotori, yang diselenggarakan oleh OM Karayan Kulon Progo. Nah, sebelum itu Mas Yoyo dan Mas Tiki, gimana sih awal mula bisa tiba-tiba ada FKT nih? FKT pertama itu berarti tahun berapa? Tahun 2009. 2009. Itu gimana Mas awal mula ada FKT di tahun 2009 itu? Ya, sebenarnya dulu awalnya ada sebuah pertemuan orang muda di Wisma Salam waktu itu, sekitar saya lupa tepatnya, tetapi di tahun 2008. Saat itu kami diajak belajar tentang bagaimana melihat fenomena-fenomena sosial di sekitar orang muda. Kemudian Rayon Kulon Progo ada beberapa orang yang berkumpul. Di situ kemudian mulai berbicara, mulai berdiskusi tentang beberapa hal, dan kemudian ada satu titik temu tentang keprihatinan saat itu. Saat itu teknologi komunikasi sudah ada HP waktu itu. Komunikasinya bukan pakai WhatsApp, bukan pakai BBM atau apa, waktu itu masih SMS. Tetapi kemudian kami melihat bahwa orang muda saat itu lebih mau berkomunikasi melalui HP, artinya dengan orang yang jauh, sementara dengan orang dekatnya itu diam saja. Jadi ketika bertemu dengan temannya itu mainan HP gitu, sementara dengan orang di dekatnya tidak berkomunikasi. Nah, itu kami lihat, ini nggak baik, ini tidak baik. Maka kemudian kami berpikir tentang apa yang bisa membuat orang muda dalam konteks kita itu bertemu, ngobrol, ngudar gagasan, ngudar opo sing dirasake, dan kemudian ada proses bersama sehingga relasi personal itu menjadi lebih baik. Nah, pilihan kami adalah tentang pada kesenian tradisional. Nah, awalnya seperti itu. Oh, jadi dari pergumulan itu, dari keresahan yang dialami oleh OMK di Rayon Kulon Progo itu, jadi bisa membuat sebuah terobosan. Tapi kenapa yang harus diangkat kesenian, Mas? Kan banyak sebetulnya. Lebih spesifik lagi kesenian tradisional. Ya. Kesenian tradisional itu menuntut orang untuk bertemu, ya, untuk berproses bersama, duduk bersama, mengalami pergulatan bersama, mengolah sesuatu yang ingin ditampilkan. Itu yang menjadi latar belakang kami. Tidak bisa kemudian berproses sendiri-sendiri kemudian dijadikan satu. Itu saya pikir pergulatan bersama itu menjadi sesuatu yang titik lebih bagi dalam kesenian tradisional itu. Lalu Mas, dari yang sudah direncanakan di 2009 itu, apa temanya?
Ya. yang untuk pertama kali nih ada FKT nih. Ya, FKT 2009 itu terlaksana tanggal 19 Juli 2009 di lapangan Anggulan. Nah, waktu itu pergulatan yang tema yang kami olah adalah tentang jati diri orang muda, dalam konteks kita orang muda Katolik, di mana kita berada dalam konteks budaya Jawa. Nah, itu diolah, kita diskusikan bersama, kita dalami, sehingga kemudian muncullah rumusan tema FKT pertama itu, yaitu Ngrukti Tradisi Ngupati Jati Diri. Merawat tradisi itu kan sesuatu yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan di situ ada nilai-nilai yang kemudian memang diajarkan kepada kita. Dari situ kemudian kita tahu jati diri kita itu sebagai orang muda Katolik, tetapi sekaligus orang muda yang bersinggungan dengan budaya lokal kita. Kita juga ngugemi kearifan-kearifan lokal itu. Dan kemudian harapannya apa? Di situ ada kesadaran personal bahwa saya adalah pribadi yang diberi anugerah, yang menjadi orang muda Katolik dan juga sekaligus menjadi bagian dari budaya Jawa di situ. Kalau Mas, tantangannya sendiri, tantangan dari penyelenggaraan FKT pertama, apa sih yang dialami dari teman-teman rayon yang dulu awal memprakarsai dari FKT itu sendiri? Ya, ada beberapa cerita menarik begini ya. Rapat dulu itu OMK panitia FKT yang pertama itu selalu muter. Pernah suatu ketika rapat itu di Pelem Dukuh. Teman-teman dari Brosot itu ke Pelem Dukuh itu ada yang tanya, sudah waktu itu berkabut, ada yang tanya, Mas, iki cih Kulon Progo gitu. Ini masih Kulon Progo gitu. Naik terus itu. Ternyata kita punya saudara yang satu kabupaten saja belum kenal gitu ya. Kemudian ada yang juga bilang gini, dulu kalau saya mau ke Nanggulan, itu masih teman Brosot, Agus Gedek itu bilang, saya itu diwanti-wanti sama ibu saya, ngati-hati perjalanan jauh, suruh pakai masker, suruh pakai kaos tangan, jaketan itu bisa menggambarkan betapa sebenarnya jarak yang saat ini kita rasakan Nanggulan cerak gitu, tapi dulu itu rasanya jauh. Tetapi karena kemudian kita banyak teman satu dengan yang lain, itu rasanya menjadi dekat. Kemudian tantangan yang lain misalnya proses penyelenggaraan FKT pertama itu proses yang menarik karena apa? Kita baru kenal satu sama lain, kemudian juga kita tidak dikenal oleh romo-romo itu tidak dikenal. FKT belum ada, kita memperkenalkan ikan gawe acara apa meneh gitu. Waktu itu acara-acara orang muda tentang kesenian tradisional itu belum populer. Sampai suatu ketika juga pernah rapat, teman-teman itu ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah, itu gadok ke waktu untuk rapat itu sulit. Kalau mau tahu ceritanya, pernah kami undangan rapat itu jam 9 malam. Itu jadi gereja ya berarti? Di rumahnya Pak Joko, belakang Pasar Kenteng itu, rumahnya Pandu itu. Sampai Romo Ari Promasan itu waktu itu, oh iya toh, undangan rapat jam 9 bengi. Nah, teman-teman OMK dari Promasan itu sampai diantar oleh Romo Ari ikut rapat. Ya, Romo Ari datang itu, undangan jam 9 bengi tenan ora gitu. Betul memang, tapi karena kemudian kami harus bertemu untuk rembugan dan waktunya hanya bisa itu. Itu beberapa cerita menarik yang pernah kami lalui. Banyak hal yang masih bisa diceritakan. Mungkin itu dari Mas Yo ya, kalau dari Mas Tegi yang mungkin lebih ke tahun-tahun 2010 ke atas lah. Mungkin Mas Tegi udah mulai berproses di FKT. Apa sih kesulitannya? Kan mungkin berbeda nih. Zamannya Mas Yo dulu mungkin SMS ya. Kalau Mas Tegi mungkin udah lebih gempuran teknologinya lebih keras kan. Nah itu apa sih Mas tantangannya yang dirasakan? Kalau tantangan hari ini tuh menurutku sendiri ya, dan yang dirasakan teman-teman itu sebenarnya nggak jauh sama sih, nggak jauh berbeda maksudnya. Gadok waktu itu adalah tantangan sampai hari ini, dimana teman-teman masih banyak yang kuliah, banyak yang skripsian apalagi,
dan yang bekerja itu sulit mas tuh. Tapi ya yang jadi motivasi teman-teman adalah seneng ele kumpul nih mas. Jadi nek bahasanya teman-teman ki nggak ada kayak balung pisah. FKT itu nggak ada kayak balung pisah. Jadi kapan mulai ditunggu-tunggu loh. Kapan rapat? Sing ditunggu niki rapatnya mas. Ketemu nih loh. Nah itu. Oke. Gini Mas, jadi kan FKT yang pertama keresahannya sama, tantangannya sama. Terus apa Mas dinamika yang berkesan dari Mas Yoyo dan Mas TG, mungkin nanti gantian boleh. Dari Mas Yoyo dulu, dinamika yang paling impact-nya FKT yang paling menurut Mas Yoyo itu, wah ternyata tidak semenakutkan ini mengadakan FKT, terus dampaknya yang dirasakan oleh lingkungan sekitar gereja mungkin. Ya. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang festival kesenian tradisional, di awal-awal teman-teman itu merumuskan sebuah rancangan-rancangan tentang festival kesenian tradisional. Penampil itu disyaratkan adalah orang muda sebagai penggerak, mewakili paroki. Kemudian boleh melibatkan siapapun itu dari kelompok usia maupun bisa juga dari luar gereja. Sehingga kalau teman-teman melihat dokumentasi FKT dari FKT pertama sampai terakhir itu yang terlibat bisa dari anak-anak kecil sampai sudah kakek nenek itu masih terlibat. Kemudian juga ada teman-teman dari yang beragama di luar Katolik itu juga ada yang terlibat. Itu kemudian saya melihat bahwa memang sebenarnya ada kerinduan dari teman-teman itu untuk serawung dengan teman-teman OMK maupun dengan teman-teman di luar OMK. Nah, contoh sederhana, teman-teman Brosot itu di FKT pertama ketika akan ikut tampil itu mengajak teman-teman Muslim untuk ikut terlibat. Ada beberapa yang sampai saat ini saya juga masih serawung, masih kenal, dan mereka kemudian tidak ada sekat yang kemudian membedakan dalam pergaulan. Kita tidak berbicara tentang perbedaan, tetapi yang kita alami adalah sebuah perjumpaan antar pribadi yang terjadi di situ. Itu. Nah, kalau kemudian saya berbalik ke tema tadi, Mas Andra ya. Tema pertama itu adalah pengolahan yang sifatnya personal ke dalam. Ya, kemudian mencoba melihat ke dalam itu dan melihat ini sebagai sebuah anugerah. Tema kedua itu adalah lanjutan dari tema pertama. Di tema kedua itu rumusannya adalah gumregah antum berkah. Kesadaran diri yang diolah di dalam FKT pertama bahwa kita sebagai pribadi itu adalah pribadi yang diberi anugerah, mendapatkan berkah dari Allah. Kemudian ini disadari dan kemudian berkah ini harus dibagikan ke orang lain. Maka kemudian tema kedua itu gumregah antum berkah. Berkah yang kita terima itu kita bagikan ke orang lain. Masih gerakan yang sifatnya personal. Kemudian pada tema ketiga, tema rumusannya adalah Saiyek saeko kakti memetri rukuning sesami. Itu menunjukkan ada sebuah pergulatan yang sifatnya komunal, sudah bersama-sama. Memetri rukuning sesami. Bagaimana kemudian kita membangun peradaban, dan andil membangun peradaban itu juga harus diawali dengan kerukunan dengan sesama kita. Itu. Jadi ada pergulatan ketika kita merumuskan tema itu. Itu. Kalau dari Mas Diki, gimana Mas dinamika yang kan tadi Mas Yoyo tadi sudah menjelaskan. Banyak juga yang ternyata ikut FKT itu tidak hanya dari yang Katolik saja, tapi ternyata teman-teman dari paroki Brosot juga ada yang mengajak teman-teman yang non Katolik misalkan, yang teman-teman Muslim atau agama yang lain. Kalau dari Mas Diki sendiri? Sebenarnya hampir sama ya Mas ya. Cuman kalau yang saya rasakan dan teman-teman rasakan itu lebih ke teknis prosesnya Mas. Jadi teman-teman di luar gereja itu banyak yang karena beberapa kali saya ajak untuk ikut yuk dekor yuk melu utek-utek mereka tahun-tahun berikutnya menanyakan gerapan mulai lagi. Jadi ada semangat-semangat di luar itu yang terus tumbuh. Oke. Selanjutnya Mas, ini kan tadi banyak banget itu ternyata impact-nya dari FKT itu sendiri. Kalau dari Mas Diki tadi dari
Berarti dirimu kan tim dekor nih, Iya. banyak tim dekor. Kalau dari Mas Yo sendiri kan sudah berproses dan menemani FKT itu kan ke berapa sampai ke berapa 12 ya Mas? Ya. Sampai ke 12. Terus ada nggak sih Mas momen-momen yang membuat aku itu pengen ada lagi nih FKT yang ingin di-recall lagi, yang ingin diulang lagi, momen-momen ya entah itu lucu atau yang ngangenin lah dari FKT itu sendiri. Ya, kalau saya sendiri, kalau kemudian mengalami hal yang sama seperti waktu dulu yo tidur di panggung dan lain sebagainya, itu sebenarnya waktunya untuk teman-teman yang seusianya Tigi dan kawan-kawan ya, serawangun turunan panggung dan lain sebagainya. Dan itu pernah terjadi? Pernah, Momen-momen kayak ya gitu? pernah. Bahkan sering. Dan kemudian kalau kami itu relasinya sampai sekarang bagus dengan teman-teman itu. Bahkan dulu saya pernah berseloroh dengan teman-teman. Saya memimpikan suatu ketika di antara teman-teman itu do besanan gitu. Wah, sampai sebegitunya. Iya, bener. Terus ada misalnya sudah punya anak gede itu diapeli kancane, terus takonnya anaknya sapa jebulane anaknya konco MK gitu kan. Menarik itu. Ini saya menggambarkan bahwa pas seduluran yang kami jalin itu jangan sampai kemudian luntur, jangan sampai kemudian hanya sesaat ketika mau menyelenggarakan event. Kita bukan event organizer. Artinya apa? Bahwa pas seduluran di antara kami itu jauh lebih penting. Justru itu yang mau digali, mau diuri-uri itu seperti itu. Bukan hanya panitia tetapi semua orang yang terlibat dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya seperti ini, saya gojek-gojek dengan teman-teman. Relasi yang sudah baik itu kalau ketemu pertanyaannya bukan pertanyaan sing latah piye kabarmu. Piye kabarmu itu saya ketemu dengan orang yang belum kenal bisa. Ya, tapi kemudian biasanya pertanyaan-pertanyaan spesifik yang hanya bisa ditanyakan, misalnya ini aku tanya ke Chandra itu spesifik. Jadi kerja nang Semarang ora, Chandra. Nah, itu kenapa saya bilang punya pertanyaan itu? Karena saya kenal Chandra. Dengan TG pertanyaannya beda lagi. Dengan orang lain juga beda lagi. Pertanyaan spesifik karena apa? Saya secara personal mengenal. Kalau dari TG sendiri gimana? Apa sih momen-momen yang dirimu ingat banget waktu jadi panitia FKT? Banyak banget Mas itu. Yang paling lucu ki nyetek motornya Mas Catur. Jadi ada teman kita ya, teman FKT itu juga senior. Tapi nggak lebih senior dari Mas. Kayak sih, tengah-tengah itu. Mas Catur tuh, dia teman dari Paroki Promasan tuh. Kebetulan waktu itu FKT 2018 di Wijilan. Itu motornya tuh Astrea Custom. Wah, custom nih. Custom, nyusah itu Mas. Mogok nyetep dari Wijilan sampai ke Promasan. Naik-naik ke puncak gunung. Naik ke puncak gunung. Itu momen paling epic. Epic ya. Gitu. Sama mungkin kalau proses tuh FKT kemarin mungkin ya. Yang terakhir. FKT kemarin terakhir. FKT mulai jam 8, dekoran selesai jam 7. Wah, Itu tidur berarti. tidak tidur. Tidur ya? Tidur. Saya di situ. Habis itu Habis itu setelahnya. tidur, Ya. habis itu kan, habis itu tidur. Saya pagi-pagi ngoprak-oprak ya udah tandangi gitu. Kelingan tadi. Ya. Tidur. Keturun. Tiduran. Berarti banyak banget momen-momen yang memang berkesan di FKT itu. Tapi Mas, kembali lagi nih ke proses dari FKT itu sendiri, dari jiwanya FKT itu kan punyanya teman-teman Ryan Brown Program. Dulu itu selain kita bisa berkumpul itu harapannya itu apa Mas untuk FKT yang akan datang dan seterusnya akan berlangsung? Ya, kalau ini bukan hanya event ya menurut saya. Ya. Kalau kemudian ada kalimat latah yang sering kita dengar itu kan FKT itu menampilkan kesenian-kesenian tradisional dari masing-masing paroki. Kalimat latah yang sering diucapkan itu adalah tontonan itu adalah tuntunan gitu ya. Artinya apa? Kita selalu merumuskan tema yang kemudian diolah oleh panitia dan kemudian itu juga diolah oleh masing-masing penampil. Artinya apa? Visualisasi itu menjadi pesan tentang tema itu. Jadi misalnya tentang tema Gumbrega Antum Berkah itu apakah kemudian ditangkap bahwa kita
sebagai pribadi yang masing-masing pribadi pasti menerima diri sebagai anugerah dari Tuhan sendiri, itu mau membagikan diri kita untuk orang lain. Artinya kita berbagi berkah yang kita terima itu. Demikian juga dengan tema-tema berikutnya. Artinya tidak hanya berhenti di hari H pelaksanaan saja, tetapi kemudian bagaimana kita secara personal maupun juga secara komunal itu mempunyai kontribusi juga terhadap kehidupan di sekitar kita. Harapannya seperti itu. Secara internal kita menjalin pasduluran, tetapi secara eksternal kita juga memberikan dampak baik terhadap orang-orang di sekitar kita. Gitu. Jadi Mas Diki, gimana? Apa sih harapanmu ke depannya untuk FKT yang mungkin bentar lagi kita akan menyambut FKT yang baru? Harapanku untuk FKT tahun ini atau tahun ini ya, bentar lagi. Itu ya hampir sama sih sebenarnya, ini tidak kayak kabeh jawabanku sama Mas saya sebenarnya. Jadi mikir lagi tuh. Ya hampir sama. Harapannya semakin lebih baik jaga paseduluran karena seperti yang sudah tanpa FKT itu aku nggak bakal kenal tuh sama teman-teman Bonoharjo, Brosot ya. Dan tanpa FKT, mungkin kalau FKT cuma berhenti di event aja, mungkin setelah itu lepas. Tapi FKT tidak. FKT itu membangun kekeluargaan. Jadi setelah FKT itu kita masih bisa pesan bareng, bisa nanti bahkan ada yang menarik tuh selepas FKT itu aku bisa ngewangin dekor gereja liya, nek Natalan saling bantu. Jadi bangun paseduluran ini Mas. Itu dampaknya luar biasa kan? Ya kalau di Kulon Progo sendiri sekarang kan menjadi lingkup yang rasanya sempit sekali. Ya saya tuh misalnya dolan ke Samigalo ya mesti ono sing kenal. Kita saling kenal, bukan mereka kenal saya tidak kenal mereka. Tidak, kita saling kenal gitu. Daerah mana saja. Dari awal misalnya FKT pertama kali saya mengunjungi perumahan yang sudah menoreh sisi utara itu di rumahnya Sungging misalnya itu naik ke dekat SD Kenalan itu masuk ke kiri, SD Kenalan kanan jalan. Dekat Borobudur ya Om ya? Ya, seperti itu. Kemudian di sana kita nonton teman-teman perumahan waktu itu dengan grup unan-unan anas seperti itu. Ketemu, kita ngobrol-ngobrol. Ketika FKT pelaksanaan itu seperti ketemu teman yang sudah lama kenal gitu. Terus nanti sudah menunggu lagi FKT berikutnya untuk bisa bertemu dengan banyak orang gitu. Menjadi semacam temu rayanya orang muda Katolik Kulon Progo dan juga umat Katolik Kulon Progo. Karena yang terlibat di situ ratusan dan mungkin ribuan orang yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang terjadi. Dan jangan lupakan juga bahwa event kita itu juga menginspirasi banyak kegiatan orang muda di lain tempat. Misalnya Keuskupan Malang itu pernah secara terang-terangan kami mengiblat OMK Rayon Kulon Progo mengadakan festival kesenian tradisional. Dan kami pernah ke sana melihat itu bagus. Ya, kesannya bagus, Pak. Memang karena lingkupnya keuskupan pasti kesulitannya jauh lebih berat ya untuk menyelenggarakan event keuskupan. Kita Kulon Progo hanya sempit saat sermodaan ini aja. Berarti itu dari Malang mereka sudah dibanding ke... Dulu pernah diajak untuk tampil di sini. Oh, dia tampil di ya, sini. 2 kali Keuskupan Malang tampil di 2 kali. FKT itu. Nagih berarti. 2 kali nagih berarti. Di waktu di Boro saya lupa tahun berapa. Kemudian yang kedua itu bersamaan dengan Asian Youth tahun 2017 di Bonoharjo itu. Ya. Itu berarti mereka memang secara jelas ingin membawa semangat FKT itu ke Keuskupan Malang berarti. Ya, saya dulu sempat bertemu dengan Romo Adi juga, ada siapa teman OMK itu, Rita siapa itu yang penyanyi itu. Ya, itu. Ya. Penyanyi itu. Ada. Main Mas di Malang. Iya. Begitu. Nah, jadi memang dampak dari FKT itu sangat luar biasa sekali. Apinya FKT kayak yang dipakai Mas ini, apinya menyala lampu. Ya ini kaos FKT yang ke-12 2023 setelah
masa pandemi. Pandemi selesai langsung masuk ke Ya. Jadi besok ada yang ke-13 nih. Ya. Ada yang ke-13. Mateki yang tahu rencana-rencananya. Ditunggu. Ditunggu. Yang ke-13 nanti kita tunggu FKT-nya di mana, gimana. Nah, keseruannya nanti bareng-bareng dengan teman-teman UMKM Bang Rono. Terima kasih Mas Regi dan Mas Yoyo. Ya, sama-sama. Kesempatannya untuk berbagi cerita tentang FKT dari 1 ke 12. Ini ya, mau dilihat nih logo-logonya dari 1 sampai 12 nya diabadikan di Museum FKT ini. Di lokasinya di rumahnya Mas Benar ini. Dalam kamar jalan. Nah, oke. Segitu dulu untuk episode podcast Saksi Iman kali ini. Tetap bersama Komses Kevikepan Yogyakarta Barat. Gemati Open lan ngopeni. Sampai jumpa.